A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Budaya adik-adik Ibnu IPPNU ingkang tansah kawula mulyakaken ugi ingkang kawula tresnani. Saderengipun kita enjang punika ngawali anggenipun ngawontenaken pengaosan kanggo rumiyin. Monggo sareng-sareng kula dherekaken tansah ngaturaken puji syukur wonten ngarsaning Allah Subhanahu wa taala karana wonten ing enjang siang punika kita tasih dipun anugrahi nikmat arupi nikmat menapa kemawon, sehat, sempat, terutami nikmat iman, nikmat Islam niku ingkang kedah kita syukuri. Krana tiyang punika yen imanipun boten dipun jagi bakal kapitunan salawas-lawase. Namun sawalike yen iman iku tumancep ning kawulane Allah, senajan iman iku setitik cilike sak biji roh, iku bakal iso dampingi kawulane Allah ana ing swarganipun. Pramila monggo iman kita tansah kita jagi, dijogo sak bener-benere, sak kuat-kuate, sak kemampuan sing paling maksimal, yaiku di praktekake, diwujudke marang takwa ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Mula sepisan maneh iman iku kudu dijaga sak kuat-kuate, sebab di zaman akhir kita mempertahankan keimanan itu bagaikan memegang api, bara api. Nah, iman itu sendiri naik turun tergantung kita yang mempertahankan. Pada saat kita melakukan maksiat, baik disadari ataupun yang tidak disadari, berarti iman kita sedang turun. Sebaliknya, jikalau panjenengan sami melakukan kebaikan terhadap siapapun tanpa pandang bulu, itu keimanan kita pas naik. Lantas bagaimana kita mempertahankan keimanan kita yang lebih baik dari sebelumnya? Yaitu kita wajib belajar agama. Tujuannya apa? Meningkatkan keimanan, keislaman kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi iman itu tidak untuk identitas, agama itu jangan cuma untuk identitas. Seperti halnya sekarang, mohon maaf, di lingkungan kita mungkin ada, kalau ditanya agamanya apa, Islam, dalam KTP.
namun Islamnya tersebut tidak direalisasi dengan baik, tidak dikerjakan dengan baik. Padahal kalau kita sudah masuk agama Islam, bagaimanapun tetap harus memenuhi syariat-syariat yang ada di agama Islam. Syariat itu apa? Syariat itu tata cara. Coro dalam satu lembaga ya ADART itu harus dipenuhi kalau memang Islam agamanya yang akan dipertahankan sampai akhir hayatnya. Maka dari itu iman jangan dijadikan slogan kok, tapi harus direalisasikan dengan ketakwaan kita, ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala perintah-perintahnya, dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi apa yang sudah dilarang oleh Allah. Artinya bagaimana kok kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi? Ya bagaimana kita sekuat tenaga untuk meminimalkan angel teman bahasa ini ya, sitik diminimalke nglakoni perbuatan sing dilarang agama dilarang Gusti Allah. Niki bukan berarti seseorang itu tidak pernah melakukan dosa sama sekali, tidak. Karena dalam satu hadis, al-insan mahallul khata' wan nisyan. Al-insanu mahallul khata'i wan nisyani. Al-insanu mahallul khata'i wan nisyani. Artinya manusia itu tempatnya kesalahan dan lupa. Manusia memang di antara keberadaannya di antara kebaikan dan kemaksiatan. Kalau baik, kalau taat terus, itulah malaikat. Malaikat itu tidak pernah berbuat apa yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali sujud, malaikat itu sujud sampai perintah Allah selesai. Dari mulai diperintahkan sampai perintah Allah itu selesai. Itu kalau malaikat taat terus selama-lamanya. Tapi kalau berbuat maksiat terus, itulah syaitan. Karena apa? Syaitan itu suatu makhluknya Allah yang dari dulu diciptakannya Nabi Adam alaihi salam. Pada saat menggoda Siti Hawa, itu kan dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun setan kan sanggup keluar mengajukan instruksi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sanggup ya Allah keluar dari surgamu dan saya berada dibuang di dunia. Namun
saya perkenankan untuk mencari teman sebanyak mungkin. Itu setan. Kata Allah, silahkan. Bagi orang-orang yang tidak beriman kepadaku, itu kan. Maka kalau orang-orang yang tidak beriman, tidak bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, itu masuk dalam lingkaran hawa nafsu setan, keinginan setan. Lah inilah, maka manusia di antara dua itu, di tengah-tengah, ya kadang salah, kadang benar. Kadang benar, kadang salah. Itulah manusia. Nah kalau benar itu kita syukuri, berarti mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kembangkan kebenaran tersebut untuk menuju jalan yang lurus. Sebaliknya, pada saat kita melakukan kesalahan, bersegeralah baca istighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan bakhil-bakhil, medit, bahasa sini apa? Medit, bakhil itu tidak loman, tidak dermawan, tidak lomo, itu apa namanya? Bakhil, medit. Jangan bakhil-bakhil untuk senantiasa mengucapkan istighfar, memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa istighfar itu diperuntukkan untuk bagi orang-orang yang salah doang, Pak? Tidak harus. Setiap saat panjenengan kok sudah membiasakan baca istighfar, itu akan lebih baik. Siapa tahu kita berbuat kesalahan yang tanpa disadari kita sendiri. Kok bisa melakukan kesalahan tanpa disadari diri sendiri? Bisa, terkadang tanpa sadar kita itu mencela teman. Terkadang kita tanpa sadar membuat orang tua yang tidak senang. Entah apa yang kamu lakukan, kita lakukan, terkadang itu ada yang kurang berkenan, baik di teman maupun di orang tua kita. Itu yang tidak disadari kita. Selanjutnya, untuk kita sendiri, di samping kita melaksanakan kewajiban sebagai orang Islam, kita butuh namanya dengan syafaat beliau Rasulullah. Untuk itu marilah kita sanjungkan sholawat dan salam terhadap baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang senantiasa kita ikuti sunnah-sunnahnya, kita jalankan syariat-syariatnya, dan yang senantiasa kita harapkan syafaat atau pertolongannya besok di hari kiamat. Mudah-mudahan kita sekalian termasuk golongan umat yang kelak berhak menerima syafaat atau pertolongannya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik Ibnu IPPNU yang saya cintai dan saya hormati, betapa perlunya kita itu untuk mendapatkan syafaat. Nah, cara mendapatkan syafaat itu sebetulnya mudah, namun tidak banyak orang yang memperdulikan kemudahan atau syafaat tersebut secara langsung. Memang di dalam hadis beliau Rasulullah, membaca sholawat 1 kali itu akan mendapatkan balasan 100 kebaikan, dan hari esoknya
diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu terkadang walah apa kuwi kaya ngono. Ngoten niku menggampangkan, meremehkan segala sesuatu yang dibilang hadis Rasul. Itu berarti kita juga meremehkan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Masya Allah, Subhanallah, bagi orang yang senang membaca sholawat, ibadah kita kurang. Apakah bisa ibadah kita mampu diandalkan di hadapan Allah untuk menyelamatkan diri kita kelak di hari kiamat? Padahal ibadah kita itu belum benar, belum sesuai dengan syariat Islam. Tapi kok sudah percaya diri, sudah menganggap dirinya sendiri ibadahnya paling baik. Itu belum bisa kita andalkan. Bagaimana untuk menambah agar ibadah kita itu menjadi lebih baik dari sebelumnya, atau bisa untuk kita andalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat? Itu caranya. Perbanyak membaca sholawat Nabi. Karena bagi orang-orang yang senang membaca sholawat Nabi, orang tersebut berhak menerima syafaat dari beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka dari itu pada kesempatan di pagi hari ini, marilah kita sedikit belajar untuk mengisi roh kita. Kalau jasad, saya percaya panjenengan semua sudah mengisinya. Dengan apa? Ya dengan asupan makanan itu untuk raga kita. Tapi kalau roh kita yang dibutuhkan bukan nasi, bukan tempe, bukan es dan lain sebagainya, tapi dengan ilmu agama. Itulah cara memberi asupan pada roh, itu dengan ilmu agama. Kalau tahu tempe nasi itu kan untuk makanan raga, tapi kalau jiwa itu makanannya itu ilmu agama, ilmu pengetahuan agama. Itu yang terpenting. Bagaimana kita mengetahui hukum-hukum Allah kok tanpa mau belajar? Tak akan tahu selamanya kalau cuma mengandalkan Allah, aku anut-anutan. Nah, jangan begitu. Kita harus mampu membentengi diri sendiri dari hal-hal yang tidak baik dengan ilmu pengetahuan. Sabda Rasulullah kan sudah jelas, al ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Al ilmu nurun, artinya ilmu itu adalah cahaya. Cahaya inilah yang akan menerangi batin kita, akan menerangi apa yang tadinya gelap menjadi cerah. Yang sebelumnya belum tahu, dengan kita belajar ilmu agama kita menjadi tahu. Itulah maka disebut al ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Cahaya itu bisa menerangi yang tadinya gelap menjadi terang. Yang belum sebelumnya itu belum tahu hukum agama, hukum-hukum agama Islam, setelah belajar mendapatkan ilmu, tahu dengan hukum-hukum agama. Kenapa kok harus tahu? Ya wajib. Mencari ilmu itu wajib hukumnya bagi orang yang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, itu wajib. Nah, kewajiban itu tidak memandang usia.
dari kecil, dari lahir sampai di liang lahat, artinya sampai mati itu masih mempunyai kewajiban mencari ilmu. Itulah pentingnya bagi kita. Jadi jangan merasa minder untuk mencari ilmu agama. Jangan mempunyai sifat minder untuk mencari ilmu agama. Ilmu agama itu bisa didapat baik melalui pendengaran maupun dengan tulisan, tergantung ya. Jadi kamu jangan mempunyai alasan, Pak saya malu mau mengaji karena sudah besar, teman-teman yang lain kecil-kecil saya malu. Tidak boleh malu seperti itu. Malulah kalau kamu tidak melakukan kebaikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan malu karena sesama manusia. Tapi malulah pada saat kamu melakukan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam iman itu banyak sekali cabangnya, 77. Iman itu cabangnya 77. Termasuk malu adalah sebagian dari iman. Orang yang tidak punya malu berarti tidak punya iman. Sedangkan paling rendahnya iman, paling pol-polnya iman, rendah-rendah iman, itu imatatul adza anit thoriq, yaitu menyingkirkan segala sesuatu yang sekiranya sesuatu tersebut bisa mencelakakan orang lain. Entah itu ranting, entah itu daun. Kok bisa mencelakakan orang lain? Ya terkadang ranting tersebut terinjak, kakinya terluka, infeksi, itu kan juga bahaya akhirnya. Nah, maka paling rendah-rendahnya iman itu imatatul adza anit thoriq, membersihkan segala sesuatu yang ada di jalan. Mula kita harus peka dalam memperkuat iman kita, baik dimanapun kita berada. Jagalah iman itu dengan ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu melihat segala sesuatu yang sekiranya mengganggu pada orang lain, kamu singkirkan, kamu bersihkan. Baik itu pada saat jalan, di jalan perjalanan, di jalan ada sesuatu yang bisa membahayakan, walaupun itu kecil barangnya, tapi bisa membahayakan orang lain, kamu membuang, berarti iman kamu naik. Inilah kalau kita mau belajar pengetahuan agama, kita sedikit banyaknya tahu dengan apa yang ada di hadis-hadis Nabi. Adik-adik Ibnu IPPNU yang saya sayangi, marilah kita belajar bersama-sama untuk menelaah tentang ibadah kita. Karena apa? Ibadah itu bagi kita sebagai makanan pokok. Kita harus bisa mewajibkan pada diri sendiri untuk melaksanakan kewajiban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus kita mempunyai jiwa mewajibkan diri, ya. Ibadah itu wajib kebutuhan, bagaikan kamu makan dan minum itu untuk wajib untuk kebutuhan ragamu. Itu seperti itu. Ibadah juga itu kamu wajibkan pada diri sendiri untuk mengisi jiwamu, rohmu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun seandainya manusia hamba ini kok tidak beribadah, tidak melaksanakan kewajiban di hadapan Allah, Allah tidak apa-apa.
Tugas Allah adalah menyiksa bagi orang yang tidak taat pada perintahnya dan memberi pahala, memberi kebaikan terhadap hamba Allah yang melaksanakan taat pada perintah-perintahnya. Itu tugas Allah. Kalau manusia tidak ibadah, Allah tidak ada pengaruhnya sama sekali. Ibadah kono kek, orang ibadah kono kek, iki wis jelas tidak ada masalah bagi Allah. Yaitu tapi kita harus ingat, kalau tidak melaksanakan ibadah pastilah akan disiksa. Kalau tidak melaksanakan pasti disiksa, kalau melaksanakan pasti ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun diterima dan tidaknya itu bukan urusan manusia. Tugas kita hanya taat melaksanakan kewajiban, paham ya? Taat laksanakan perintahnya dan jauhi yang dilarang. Kita taat, tugas kita itu ikhtiar, berusaha melaksanakan ketaatan pada Allah. Adapun diterima dan tidaknya sholat kita itu bukan urusan kita. Yang penting kita sudah melaksanakan sholat sesuai perintah dan syariatnya. Nah, maka saya awali panjenengan semua di sini, alhamdulillah masih mempunyai niat, ghirah, kesemangatan untuk mencari pengetahuan agama, gunanya untuk panjenengan semua, bukan untuk orang lain. Nanti kalau panjenengan itu menjadi anak yang soleh karena kemauan yang sangat-sangat menggebu-gebu untuk mengetahui ilmu agama, pada akhirnya menjadi anak yang soleh, berbakti pada orang tua, baik pada sesama, ya, itu suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi semuanya itu harus didapat melalui usaha. Bagaimana kita mencari pengetahuan tentang itu semua. Nah, kenapa Pak? Kita dalam hidup di dunia ini harus tahu tentang ilmu dunia. Penting. Kalau tidak tahu tentang ilmu yang ada di dunia, itu seperti hewan yang tidak berakal. Lah apa hewan itu berakal? Oh iya, ada. Siapa itu? Manusia. Loh, manusia kok dikatakan hewan? Ya memang dalam ilmu agama itu termasuk manusia itu al-hayawanun natik. Hewan yang bisa berucap, diberi akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebetulnya manusia itu sama semua. Yang membedakan itu cuma ketakwaannya. Kalau itu ganteng, ayu, cantik, tinggi, semompoy, yang laki-laki gantengnya melebihi orang-orang yang ganteng satu keluarga, tidak ada gunanya. Kalau bodoh, ya enggak? Coba kelak umpama abdi nggo dikai bojo sing ora ngerti ilmu agama, ilmu pengetahuan umum, elai-lo akhirnya mung 1% tok. Gelem wedi. Ngopeni kaya ngono iki. Ora gelem, paling ngene dijualke. Kaya ning toko wae dijualke. Tidak,
penuh. Padahal orang yang tidak berilmu itu bagaikan orang mati. Dan sebaliknya, kalau kita tidak mau mengaji, tidak mau belajar agama, seperti orang yang kebingungan, tak tahu arah kemana akan melangkah. Itulah bagi orang-orang yang seperti itu sangat disayangkan. Maka patut disyukuri panjenengan semua diberi sehat, kesempatan, sehingga masih sempat untuk belajar mengaji. Syukurilah, bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada yang lain sama-sama sehat, sama-sama nganggur. Seandainya tidak ada kegiatan nganggurnya itu, tapi banyak yang tidak mempunyai keinginan untuk seperti halnya apa yang kamu lakukan pada pagi hari ini. Malah terkadang lebih fasilitas sebetulnya kalau digunakan tercukupi. Apa yang menjadi alasan untuk menjadi penghalang mencari kebaikan, mencari ilmu, pengetahuan, itu sudah tidak bisa beralasan lagi karena sudah ada semua. Orang tua sudah mengizinkan kalau belajar agama. Kalau mau berangkat sudah disediakan kendaraan. Alhamdulillah badan diberi kesehatan, ya. Kesempatan yang tidak banyak, kesibukan di rumah, tapi belum banyak yang mau memanfaatkan itu semua. Maka syukurilah, bersyukurlah kamu. Mudah-mudahan dengan ini semua sebagai jalan yang awal untuk menuju kebaikan yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik Ibu PPNU yang saya cintai, kenapa pentingnya kita harus tahu dengan Islam sebagai rumah kita, sebagai akidah kita, sebagai pegangan kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan Islam kita akan diselamatkan di hadapan Allah dari api neraka kalau melaksanakan syariat-syariat Islam tersebut. Maka pada kesempatan di pagi hari ini sedikit banyak marilah kita tahu, mencari tahu tentang hukum-hukum agama Islam. Siapa tahu panjenengan sebagai generasi-generasi muda, generasi-generasi milenial menjadi tolok ukur atau sebagai pembimbing di masyarakat untuk kedepannya. Karena subhanul rijalul wat subhan ini kayak pengertiannya kaulul ulama. Satu, kaulul ulama itu kan pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok. Kalau pemudanya saja sekarang sudah tidak mau belajar agama, bagaimana ke depannya? Maka pasti pemimpin ke depan itu diberikan pemimpin yang bodoh untuk memimpin. Apa itu bisa terjadi? Bisa. Inilah pentingnya. Jadi
nanti subhanul yaum rijalul ghad. Subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok. Itu kalau ulama seperti itu. Nah, maka dengan adanya belajar ngaji pada pagi hari ini, marilah kita sedikit banyaknya kita telaah, kita sebagai teman, sebagai sesama wajib berbagi. Nanti kalau sudah kamu tahu dengan apa yang sudah didapat, kamu wajib menyebarkan, memberikan ilmu tersebut pada orang lain. Jangan ilmu itu diperuntukkan untuk diri sendiri, tidak mau berbagi pada orang lain. Itu termasuk orang yang akan celaka, tidak bermanfaat. Nabi Muhammad bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat pada manusia lainnya. Kalau tidak bermanfaat, tidak baik. Segala sesuatu yang tidak bermanfaat itu tidak baik. Ya tahu? Tidak baik. Maka sebaik-baik seseorang itu orang yang bermanfaat untuk orang lain. Apapun itu yang sekiranya bisa manfaat untuk orang lain, itu bermanfaat. Nah, di sini kita tentang mencari pengetahuan tentang hukum-hukum Islam, ya, diawali hukum-hukum Islam. Kenapa? Karena kita akan beragama Islam. Nah, sedangkan hukum-hukum Islam itu sendiri tidak cuma 1, 2, 3, banyak sekali. Nah, maka di sini saya terangkan kam ahkamul islami, berapakah hukum-hukum Islam? Ada berapakah hukum-hukum Islam itu? Ya, kamu tahu, harus tahu. Karena sebagai pemimpin untuk masa depan itu siapa tahu ditanya oleh tetangga ataupun teman, kamu sedikit banyaknya bisa menjawab. Nah, hukum-hukum Islam itu ada 5 jumlahnya. Hukum Islam itu ada 5 jumlahnya. Yang pertama itu fardu. Fardu itu wajib. Fardu itu wajib. Fardu atau wajib. Yang kedua sunnah. Yang ketiga mubah. Yang keempat haram. Yang kelima makruh. Nah, ini hukum Islam. Pertama hukum fardu. Yang kedua sunnah. Yang ketiga mubah. Yang keempat haram. Yang kelima makruh. Nah, sekarang kita ulas dari satu persatu, yaitu hukum fardu atau wajib. Hukum fardu adalah perkara yang wajib dilaksanakan. Wajib dilaksanakan. Kalau ditinggalkan mendapat dosa, atau kalau ditinggalkan berdosa.
sekali wajib itu berarti kan tidak boleh ditinggalkan, paham ya? Kalau artinya itu wajib ya dilakukan, mendapatkan pahala, tuh wajib, tidak boleh ditinggalkan. Maka di sini saya terangkan wajib ya, segala sesuatu perkara yang harus atau wajib dilakukan. Jika ditinggalkan mendapat dosa, itu wajib. Seperti sholat 5 waktu, itu hukumnya wajib. Kalau tidak sholat sekali saja, sekali waktu saja, itu berdosa. Paham? Itu wajib. Contoh dari wajib itu ya yang mudah itu sholat 5 waktu, puasa pada bulan Ramadan, itu wajib. Kalau tidak puasa di bulan Ramadan tanpa ada halangan, tanpa ada udzur, itu berdosa. Di samping berdosa juga wajib mengqadha. Mengqadha itu menyaur. Bahasa Indonesianya apa? Mengganti. Kalau tidak puasa hari ini wajib diganti. Setelah bulan Ramadan selesai itu wajib diganti. Kalau perempuan beda dengan laki-laki. Perempuan itu ada rukhsah, ada kemurahan. Kalau saat datang bulan justru tidak boleh melakukan puasa. Itu untuk perempuan. Mulane sing lanang pengen kaya ngono, ya haid. Gelem. Nah iya. Perempuan beda. Sholat tidak perlu ganti. Tapi kalau puasa wajib mengganti. Kalau sholat yang selama ada udzur datang bulan itu tidak wajib mengganti. Tapi kalau puasanya wajib mengganti. Paham ya adik-adik ya? Yang perempuan. Kalau yang laki-laki ya wajib tahu. Nanti siapa tahu mendapatkan istri yang belum tahu tentang itu. Puasa Ramadan lagi datang bulan puasa kan dua puasa. Wah mumpung bulan Ramadan puasa lagi mompong lah. Senin Kamis ora tau ditinggalke padahal dalam keadaan datang bulan. Jenengan kekadelan apa nekat apa budhe lae lho. Lah kula kewajiban kula nek golek bojo, golek calon istri kelak ke depan harus yang bisa agama, tahu tentang agama. Jangan cari yang kaya tok. Ya untuk yang perempuan juga cari calon suami itu jangan hanya mengandalkan kekayaan, kegantengan tok. Tapi orang duwe ilmu agama, sebab kesuksesan berkeluarga kelak itu dari segi kepemimpinannya bermakna. Kalau tidak dasari dengan ilmu agama, banyak orang yang lulus uji dalam berkeluarga. Terus yang kedua, sunnah. Segala sesuatu yang apabila dilaksanakan atau dikerjakan mendapatkan pahala. Dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Itu namanya sunnah. Segala sesuatu yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa atau buka kurung rugi gitu aja. Kalau kok diartikan tidak berdosa, kadang meremehkan tentang sunnah. Kalau sunnah itu dilakoni ya itu ganjaran, ora dilakoni orang dosa. Aku ya semen pilih sing orang lakoni, itu jangan meremehkan. Maka di sini saya kasih di kurung itu kan rugi. Segala sesuatu yang bila dikerjakan, apabila dikerjakan mendapatkan pahala, baik itu. Jika ditinggalkan rugi, berarti
dalam kerugian itu ada nilai kepositifan. Wah nek ngono orang lakoni wah bakal rugi maneman, akhirnya dikerjakan walaupun sunnah tapi tetap dikerjakan, seperti sholat sunnah qobliyah. Sebelum sholat fardu itu namanya sholat sunnah qobliyah, atau setelah sholat fardu itu namanya ba'diyah. Walaupun sunnah tapi kalau tidak dikerjakan eman-eman. Kenapa? Ibadah sunnah itu bisa menyempurnakan ibadah wajib yang belum sempurna. Itulah cara kasare ibadah wajib itu cara kasare berlubang karena kekurangan tembelan. Ya ibadah sunnah ini yang untuk menempel. Maka jika tidak dikerjakan sunnah itu kan berarti sesuai apa yang kewajiban kita kerjakan. Boiku wis bener, boiku apa mau sing salah orang ngerti, mergo ora gelem belajar. Sunnah ora dilakoni, ya wis ora enek sing kanggo nempel. Akhirnya wis ngono-ngono terus. Salat gujek wae. Salat sing diwaca ora ngerti, mau salat iki ngenteni imame maca Fatihah. Apa meneh surat imame iki nek maca Fatihah, alon dilakokne merdu. Terus macane surat sak glondong kabeh diwaca, sak surat diwaca. Lah sing makmume mumet ngalamun akhire. Lah salat kok karo ngalamun. Lah ngenteni macane imam ora rampung-rampung, makmume ora ngerti sing diwaca. Lah akhire ngitung usuk, madhep mundhut mendhuwur, salat karo ingak-inguk ngitung usuk. Utawa madhep ngisor karo ingak-inguk, mripate ngene, golek ndi iki HP sing apik kok tak colonge. Pikirane itu ngambyang. Maka sholat yang akan dilakukan secara panjang dan pelan silahkan, bagus, itu bagus, tapi untuk diri sendiri. Tapi kalau makmum jamaah dan makmumnya berjamaah, harus bijaksana dalam sholat. Pada saat berjamaah itu bijaksana. Kalau makmumnya itu sesama anak-anak muda, ya jangan lama sekali. Lo kok ngocok Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Arun pelan. Mati makmume padha-padha canom biru. Pengine iki aja sing suwe-suwe. Lho malah ngoten ya doango kabeh, akhire do turu kabeh karo ngadeg. Harus mempunyai bijaksana. Itulah kita dalam menghadapi jamaah, bijaksana. Kalau ada jamaahnya ya jangan lama-lama, tapi jangan terlalu cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah itu jenengane sebenarnya nubruk-nubruk sing ora kena. Maka harus tahu itu sunnah, sedekah itu juga termasuk perintah dari Nabi kita. Sedekah perintah dari Allah lewat Nabi kita. Sunnah. Kalau mempunyai rizki bersedekah lebih baik. Kalau tidak punya rizki ya tidak sedekah dengan uang. Sedekah itu tidak cuma dengan harta benda loh. Saya harus kamu ketahui, tidak melulu dengan harta. Kamu tak punya uang, jangan putus asa. Pengen sedekah, sedekah dengan pikiran, ide. Sedekah dengan tenaga. Ini orang kok memerlukan bantuan tenaga, bantu. Itu namanya sedekah dengan tenaga. Ini orang kok perlu imajinasi yang, ide-ide yang bagus agar untuk kemajuan baik di bidang usahanya atau memakmurkan masjid. Ini harus dengan ide-ide seperti ini, atau ide-ide di lingkungan yang bermanfaat untuk masyarakat lain.
itu sedekah. Jadi sedekah itu tidak harus dengan harta benda, ya. Dengan kebaikan itu sedekah. Sehingga dengan mesem saja, mesem apa bahasa Indonesia nih? Senyum sedikit. Kalau senyum lebar ya ngakak, ya. Senyum sedikit, mesem itu senyum sedikit. Itu saja sedekah. Tapi syaratnya harus ada orang lain. Tapi kalau tidak ada orang lain, ya jangan mesem-mesem, jangan ketawa. Itu namanya tidak sedekah. Stres namanya itu. Lah tidak ada orang kok guya-guyu. Kayak gitu. Itu namanya stres. Sedekah senyum itu bila mana disapa, menyapa atau disapa oleh orang lain atau teman lain, itu baru sedekah. Kita berbalik senyum, berbalik menyapa, itu sedekah. Coba raut wajah yang tidak sumeh, tidak ramah pada orang lain, nilainya kan beda, ya apa tidak? Ya, wajah kok besengu terus, itu tak baik itu. Kalau wajah yang tenang dengan keramahan, kesumean, ramah dengan siapapun yang kita jumpai, sumeh dengan siapapun yang kita jumpai, itu nilai ibadahnya saja ada. Itu dari sesama saja, belum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadapan sesama kita nilainya baik, di hadapan Allah baik. Maka penentu sebagai orang yang alim, para ulama itu mengajarkan tentang akhlakul karimah, akhlak termasuk ibadah. Sholat itu akhlak pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai takbir sampai salam itu kan harus tenang, jangan bejek, itu adab. Dipanggil sama Pak Camat saja dandane kaya apa, nganggo baju sing apik, nganggo celana sing apik, terkadang malah justru nganggo celana sing belum pernah dinggo, begitu dipanggil Pak Camat dinggo, mergo arep sowan Pak Camat. Pokoknya yang terbaik untuk ditampilkan di hadapan Pak Camat. Apalagi ini Allah, kita tampil berbeda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sebaliknya, ibadah pada Allah pada saat ibadah pakaian seadanya, yang sobek-sobek, yang kotor, itu tidak baik. Apalagi kotornya itu kotoran najis, itu tidak boleh dalam melakukan sholat, itu tidak sah. Terus yang ketiga, mubah. Hukum Islam yang ketiga itu mubah. Adapun mubah itu segala sesuatu yang boleh dikerjakan dan boleh tidak dikerjakan. Intinya boleh dikerjakan dan boleh tidak. Itu mubah. Itu berarti boleh. Cuma boleh. Boleh, tidak dilarang. Kalau boleh itu tidak dilarang, ya. Boleh dikerjakan dan boleh tidak, karena kedua-duanya itu baik yang mengerjakan atau yang tidak mengerjakan itu tidak ada efeknya. Itu mubah namanya, boleh. Nanti kalau hukum mubah itu kan artinya kan boleh, itu kamu tahu apa yang wajib, apa yang sunnah, apa yang boleh, mubah, dan yang keempat haram. Haram itu wajib ditinggalkan, segala sesuatu yang wajib ditinggalkan dan mendapat dosa bagi yang mengerjakan. Mendapatkan dosa yang mengerjakan dan mendapatkan pahala bagi yang meninggalkan. Itu haram.
Sebaliknya wajib ini, kalau haram wajib ditinggalkan, berdosa bila dikerjakan, berpahala jika ditinggalkan. Ini haram. Nek kamu bisa meninggalkan segala sesuatu yang haram, itu berpahala, mendapatkan pahala. Tapi kalau dikerjakan itu berdosa. Maka di sini kan saya katakan wajib, segala sesuatu yang wajib ditinggalkan, tidak boleh dikerjakan, itu haram. Seperti apa contohnya? Banyak haram yang tertera dalam Al-Quran, itu memakan daging asu, itu haram. Babi haram. Terus memakan hewan yang disembelih dengan sembelihan tidak syar'i, itu haram. Karena apa? Walaupun itu hewannya berupa kambing, tapi cara penyembelihannya itu salah, menjadi haram. Ini harus kamu tahu, ya. Lantas bagaimana Pak kalau kambing keracunan sudah mati terus dibagi-bagi atau dibeli orang lain dengan harga yang murah? Itu jelas haram. Kalau memang sudah mati, tidak ada nyawanya, kok dimakan, haram. Sebab itu sudah menjadi barang, bangkai, sudah menjadi bangkai. Atau hewan kambing, kerbau, sapi, dan lain sebagainya, cara penyembelihannya itu tidak sesuai syariat, sudah itu menjadi bangkai. Nah, eman-eman berarti, ya itulah resiko. Kalau bagi orang yang tidak tahu agama, kok dipercayai untuk menyembelih segala sesuatu hewan yang diperbolehkan dimakan jika penyembelihannya benar, itu bisa saja menjadi haram. Nah, itu maka kamu harus bisa nanti kelak ada pembelajaran praktek dalam penyembelihan, itu perlu. Kenapa? Nanti yang sepo-sepo yang sudah tua-tua, sudah tidak mampu memegang senjata tajam untuk menyembelih hewan itu, kamu generasinya ya praktek. Ya buku sapa sing gawe praktek ora apa-apa sing lemu apa. Enggak. Ya artinya kita praktek cuma cara-caranya inilah secara syar'i, dengan membaca bismillah, lebih baik sholawat Nabi, bismillah, didahului dengan syahadat, itu bagus sekali. Yang terpenting bismillahirrahmanirrahim, jangan pernah ditinggalkan kalau mau menyembelih hewan yang notabene hewan itu halal dimakan. Karena penyembelihan hewan tanpa membaca bismillahirrahmanirrahim itu haram bagi orang Islam. Kecuali bukan orang Islam, tak masalah. Buh ikut disembelih dia engek tugel borak, jalur borak, jalur makan, jalur darah, itu tugel ndak, putus ndak, tidak dibahas. Tapi dalam syariat agama Islam itu dibahas. Kalau memang itu sesuai syariat syar'i, itu boleh, yaitu dengan didahului dengan syahadat, terus bismillahirrahmanirrahim, terus sholawat Nabi, terus kalau dilanjutkan dengan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya harus putus. Jalur makan, jalur pernapasan itu harus putus. Tidak boleh tidak putus. Kalau belum putus, senjata kok diangkat, dah itu haram. Nah, ya gampang-gampang susah. Tapi justru malah yang agak terkadang terkecoh itu hewan ayam. Karena apa? Jalur makanan, jalur pernapasan itu kalau tidak dipegang di sininya, tidak kayak gini, itu akan lari, tidak kenal
bahwa tidak kena irisan senjatamu, pisaumu. Kadang minggir, dikira sudah putus, tapi dulu sudah diangkat kembali lagi. Yang tadinya di pinggir ke tengah. Ini urut tak iris. Nah kayak kalau seperti itu bagaimana Pak? Sudah itu menjadi bangkai. Eman-eman enggak? Eman-eman. Maka kalau mau nyembelih ayam itu harus dipegang sininya, itu di uratnya itu dipegang seperti ini. Pegang seperti ini, diangkat terus baru diiris. Nah, terus kalau nyembelih itu jangan di atasnya ini, apa namanya kalau laki-laki ini, manik. Nah, manik-manik. Nyembelihnya di bawahnya. Sebab apa? Kalau di atasnya itu masih gandeng dengan lidah, ilat. Entah itu ilatnya kambing, ilatnya ayam, ilatnya sapi, ilatnya kerbau dan sebagainya. Di bawahnya. Nah sehingga nanti kalau sapi itu ukurannya dari rahang itu segini, Mas. Segini. Jadi ukuran rahang, dari rahang ke bawah itu yang perlu dibeleh itu ukuran driji 5 ini. Jangan kurang. Karena apa? Kalau 3 saja ukurannya 3 driji itu belum mengenai, itu masih gendeng dengan lidah. Terus 5. Kalau kambing itu 3 dari rahang. Itu langsung untuk ukuran. Tapi kan ada itu di raba itu akan tampak. Itu perlu kamu ketahui agar nanti di lingkunganmu kalau orang meminta bantuan untuk memotongkan ayam, kambing, sapi, nanti bisa. Jangan mengandalkan yang tua-tua, nanti bawa senjata ini malah Bismillahirrahmanirrahim. Senjatanya diretek, urung kena, wis karene wis luka, tarik, berarti wis urung putus, rugi. Itu sudah menjadi bangkai. Lah sapi kerbau itu harus membutuhkan tenaga yang ekstra. Sekali senjata masuk, les, itu harus jangan pernah diangkat sebelum dipastikan sudah terputus. Kalau sudah terputus baru diangkat, alhamdulillahirobbilalamin, aman. Tuh. Yaitu kalau hewan halal bisa menjadi haram, yaitu seperti penyembelihan tidak sesuai syar'i, tidak sesuai syariat Islam. Hukum yang kelima adalah makruh. Makruh itu segala sesuatu yang ditinggalkan mendapat pahala, dan jika dikerjakan tidak mendapatkan pahala atau tidak berdosa. Tidak mendapatkan pahala jika dikerjakan. Itu makruh. Makruh itu segala sesuatu yang jika dikerjakan, jika ditinggalkan mendapatkan pahala, dan jika dikerjakan tidak mendapatkan pahala. Itu makruh. Nah, hal yang seperti itu makruh intinya ditinggalno entuk ganjaran, dilakoni ora apa-apa. Ora apa-apa. Dilakoni kena, ditinggalke oleh ganjaran. Paham? Paham. Jadi satu persatu tentang hukum Islam, fardu, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Itu hukum yang ada di agama Islam. Kamu perlu, kenapa kamu sebagai generasi, apalagi kamu bernaung di lembaga organisasi yang berhubungan dengan keagamaan yang kuat, seperti organisasi Nahdlatul Ulama. Kamu itu berkecimpung secara tidak langsung, berkecimpung mengurusi
organisasi yang didirikan oleh Hadratus Syekh Simbah Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, NU sudah hampir 1 abad, didirikan 1926 tahun yang lalu. Betapa luhurnya organisasi yang dinahkodai oleh para waliullah. Nah, Simbah Haji Hasyim Asy'ari, Simbah Wahab Hasbullah, Simbah Bisri Samsuri, Simbah Kyai Haji Ridwan Abdullah itu yang membuat lambang. Simbah Kyai Haji Ridwan Abdullah itu diserai oleh Mbah Hasyim. Lambangnya kira-kira bagaimana NU? Itu istikharah, sholat istikharah sampai berulang kali. Setelah istikharah yang terakhir itu langsung di langit itu udah ada gambar yang akan dilukis. Di situ ya seperti yang dilukis itu di langit itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka lambang NU itu bukan lambang receh, bukan lambang yang remeh, namun lambang dari yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk digunakan sebagai lambang Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah, yaitu Nahdlatul Ulama. Nah, maka tambangnya itu targetnya itu kan 99 sebagai tanda Asmaul Husna, asma-asmane Allah. Dunia yang diikat oleh tambang itu sebagai pemersatu, bahwa Nahdlatul Ulama itu sebagai penyatu, penyatu untuk semua golongan. Maka di situ ada rahmatan, Islam rahmatan lil alamin, bisa mengayomi segala lapisan masyarakat, baik dari tingkat yang paling bawah maupun sampai atas. Itu rahmatan lil alamin. Nahdlatul Ulama sendiri itu artinya kan bangkitnya para ulama. Nahdlah itu bangkit, al ulama itu jamaknya ulama, ya para alim. Jadi ulama itu para alim. Kumpulkan bangkitnya Nahdlatul Ulama karena memang dibutuhkan pada saat itu. Ya wajib mendirikan itu karena partai saat itu memang partai yang membutuhkan tandingan, yaitu Partai Nahdlatul Ulama. Dulunya itu partai. Terus bintang 4 itu yang bintang besar adalah sosok, gambarkan sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin agama Islam. Di sampingnya bintang yang 4 itu kecil, sampingnya itu sebagai sahabat Nabi. Sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sekawan itu. Terus yang 4 bawah itu madhab, ya. Kalau seseorang tidak bermadhab itu ibarat orang bingung kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bingungnya bagaimana? Tidak mempunyai pegangan, siapa yang akan diikuti. Nah, maka 4 madhab itu digunakan oleh Nahdlatul Ulama untuk sebagai pegangan kelak di hari kiamat. Karena orang yang tidak mempunyai pegangan yang kuat itu seperti halnya orang kebingungan, tenggelam di lautan yang tidak mempunyai pegangan apapun. Tapi kalau mempunyai pegangan apapun, baik itu yang bisa untuk mengapung, cara kasarnya orang tenggelam itu bisa menyelamatkan dirinya dari kematian. Nah, maka kan Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hanafi, Imam Syafi'i itu sebagai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun yang kita terapkan di Indonesia itu dipilihkan oleh para wali songo, yaitu madhab Syafi'iyah, karena dinilai madhab Syafi'iyah itu adalah madhab yang cocok dengan orang-orang Indonesia, beda dengan yang ada di
Arab, negara Arab itu beda. Maka kalau di sana itu madhabnya sudah lain, lah. Bisa diterapkan di Indonesia, bisa, tapi kan sebagian kecil. Tapi yang mayoritas yang bisa diterapkan dan sebagai pegangan untuk akidah berakidah adalah madhab Syafi'iyah. Itu sudah matang, sudah dijadikan sebagai makanan, sebagai pegangan kita, akidah kita dipilihkan langsung oleh para wali-wali Allah. Ya, paham ya? Jadi untung sangat kita semua bernaung di Jamaiyah Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh para kekasih-kekasih Allah. Dan sudah jelas Hadratus Syekh Sibah Kyai Haji Hasyim Asy'ari ngendika sing sapa wonge gelem murid-murid NU. Murid-murid bae wis rasa berjuang lewat duit, nek duit monggo, berjuang lewat duit monggo, kanggo kemaslahatan kebesaran Nahdlatul Ulama pakai harta benda silahkan. Kalau tidak dengan harta benda, kamu dengan ide-ide yang cemerlang untuk kemajuan Nahdlatul Ulama. Kalau idenya itu terbatas, ide-idenya, tenaga apa yang sekiranya dibutuhkan untuk kemajuan, entah itu resik-resik bagian mempersiapkan segala sesuatu yang untuk pertemuan Nahdlatul Ulama, kamu ide wes aku sih tak bagian nyapu, itu bagus, sehingga dijamin dijadikan diakui sebagai santrinya Sibah Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Sing sapa wae murid-murid NU iku diakoni sebagai santrinya Sibah Haji Hasyim Asy'ari. Apa kita tidak senang? Senang harusnya. Kenapa? Kita padahal tidak tahu siapa Sibah Hasyim Asy'ari. Apalagi Bu menangi zamane tidak ngono kok diakoni santrine. Padahal kamu belum pernah belajar ke sana di Tebuireng, belum pernah. Kok dianugerahi sebagai santrinya bagi orang-orang yang murid-murid NU, dan keluarganya kok melok-melok dukung sampean kabeh. Itu keluarga panjenengan sak keluarga dia wae husnul khotimah akhir hayate. Itu suatu keuntungan. Mula bangkitkan hati kamu sekalian untuk bersemangat dalam menegakkan, menghidup-hidupkan organisasi Nahdlatul Ulama. Walaupun secara materi itu organisasi Nahdlatul Ulama tidak menguntungkan, tapi ingatlah dengan keberkahan yang ada di organisasi Nahdlatul Ulama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keberkahan itu lebih baik dari segala-galanya. Daripada harta benda tapi tidak berkah, itu tidak ada manfaatnya. Tapi kalau kita sumbangsih untuk memajukan Nahdlatul Ulama, baik lewat hartanya, pikirannya, tenaganya, dan lain sebagainya, dukungan dari keluarga, itu akan lebih baik mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala orang-orang yang kok diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan diberi kebahagiaan hati, lahir, batinnya diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik pada saat di dunia maupun di akhirat. Itu yang terpenting. Berkah itu apa Pak? Ya, kadang kan orang tanya, loh digembar-gembar kayak berkah itu seperti apa? Berkah itu tidak ada gambarnya, bentuknya tidak ketara, apa biasanya terlihat, tapi bisa dirasakan. Itulah berkah. Berkah itu tidak terlihat, tapi bisa dirasakan. Seperti taplokan, pukulan, itu rasanya lorok orang. Kalau dipukul, ditaplok, terasa sakit enggak? Sakit. Lah, rasa sakit itu bisa digambar nggak? Seperti apa rasa sakit itu? Tapi terasa. Lah itu seperti itu, berkah itu. Mulai nek takon berkah bentuknya kaya apa? Rene maju. Blok.
Wah, aku ditaplok, ditampar gimana? Nah itu tanya. Lah katanya kamu tanya berkah. Lah itu berkah. Duh, tampar aku berkah. Ini bro, tak jelaskan bro. Berkah itu bisa dirasakan, tidak terlihat bentuknya. Ya seperti tamparan itu, plek, sakit ya, bisa dirasakan nggak? Sakit. Lah sakit itu rasa apa? Gambarnya bentuknya seperti apa? Kamu bisa menggambarkan rasa sakit itu bentuknya seperti apa orang bro? Nurah lah, itulah berkah. Jadi intinya berkah itu bisa dirasakan, tapi tidak bisa digambarkan. Yang bisa merasakan siapa? Hati kita, ketenangan jiwa kita. Tidak mudah digoyah dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan harta dan benda. Itulah sedikit sebagai awal untuk pengetahuan kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk diri kita. Dan nanti bisa berkembang lagi. Fardu itu bisa dibagi dua, fardu kifayah, fardu ain, dan fardu kifayah untuk mengisi pengajian berikutnya, agar tidak kebanyakan nanti malah justru kamu mumet. Itu saja, nanti bisa ditelaah atau dipahami. Hukum 5 saja kalau hafal itu nanti bisa dimanfaatkan untuk lingkungan panjenengan. Bahwa kalau ditanya ada berapa hukum Islam, ada 5: fardu, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Nah, yang fardu seperti apa? Kamu bisa menjelaskan. Fardu itu segala sesuatu yang wajib dilakukan, jika ditinggalkan berdosa. Nah, sunnah boleh dilakukan dan akan mendapatkan pahala. Boleh tidak dilakukan tapi rugi. Gitu. Itu sunnah. Karena apa? Sunnah bisa menyempurnakan ibadah wajib yang kurang sempurna. Itu fungsinya sunnah. Terus mubah boleh dilakukan, boleh tidak, karena kedua-duanya tidak ada pengaruhnya. Yang penting tidak dilarang, itu namanya mubah, boleh. Kalau haram, wajib ditinggalkan, tidak boleh dilakukan. Kalau meninggalkan haram, maka mendapat pahala. Jika melakukan haram itu berdosa. Wajib, maka wajib ditinggalkan, tidak boleh dilakukan. Kalau meninggalkan justru berpahala. Kalau melakukan di samping itu berdosa, ya wajib ketatrapan itu untuk pembersihan. Kalau yang dimakan itu perkara yang haram yang sudah masuk. Pak, saya dulu itu makan iwak celeng, asus, tak entahi ulo, biawak, tak pangan kabeh carane bersih piye apa dicuri karo deterjen, Pak. Enggak seperti itu. Artinya kalau membersihkan segala sesuatu yang haram yang sudah masuk dalam diri kita, harus bertobat, mempunyai niat tidak pengen mengulangi makan itu sudah cukup. Nah, taubatan nasuha, tidak akan mengulangi perkara tersebut, tidak akan mengulangi memakan daging yang haram. Itu taubat namanya. Dan tidak harus mencuci isi perutmu itu dengan deterjen, enggak. Malah dimasukkan di mesin cuci, di freezer, diresikin dengan pengering barang, malah kamu mumut jadinya, jadi daging cincang. Nah, tidak seperti itu. Yang terpenting kamu mempunyai niat yang baik untuk pengetahuanmu diri sendiri dan untuk kemanfaatan bagi orang di sekitarmu kelak. Ya, mudah-mudahan untuk mengawali, jangan banyak-banyak saja dulu. Nanti kalau yang kamu bisa mengajak teman-teman untuk bergabung dalam pengajian, teman-teman adik-adik ilmu PPNU akan lebih baik. Kamu ngajak satu orang saja itu pahalanya luar biasa. Kamu contoh memorehan, ngajak koncomu, iku kok sekali sing dijak itu dari apik, kamu itu aliran kebaikan dari orang
teman yang diajakmu itu terus mengalir kebaikan, selagi temanmu itu mengerjakan kebaikan atas dasar inisiatif kamu. Jadi ngajak saja itu pahalanya luar biasa. Itu satu orang. Lah nek sing dijak alhamdulillah bisa ngumpulke kanca-kancamu sing IPP, bisa ngumpulke kanca-kanca semasa teman-teman semasa permainanmu atau semasa ini besar, itu lebih baik daripada nanti banyak tergoda dengan lingkungan masyarakat yang tidak baik. Apalagi karena ini sekarang ini zamannya zaman serba modernisasi ya, segala sesuatu bisa berimbas kurang baik jika tidak dikontrol dengan agama. Maka untuk mengantisipasi, monggo panjenengan sedaya harus bisa memberi pengetahuan tentang agama pada adik-adik atau teman-teman sebaya, agar kamu itu niat ya agar menjadi orang yang berguna, bermanfaat bagi siapapun. Dan perlu kita ketahui, teman yang baik adalah teman yang selalu mengingatkan jika kita itu berbuat salah. Bukan justru sebaliknya, teman baik selalu mendukung apa yang kita lakukan, baik itu salah, benar, maksiat, didukung. Itu bukan seperti itu. Justru itu bukan teman baik, teman sejati itu bukan. Yang dinamakan teman sejati adalah teman yang di saat kita terjerumus dalam suatu perkara yang dilarang akan selalu mengingatkan. Jika kita melakukan kebaikan, dia mendukungnya. Itulah teman sejati. Bukan sebaliknya, teman sejati tansah dukung terus, berbuat maksiat didukung, berbuat kejelekan pada orang lain didukung, berbuat apapun yang dilarang agama didukung. Itu bukan teman sejati. Namanya teman yang justru menjerumuskanmu terhadap jurang kenistaan. Nah inilah, kamu harus pilah-pilah. Boleh berteman pada siapapun asalkan kamu itu tidak mengikuti apa yang menjadi kebiasaan jelek temanmu. Contoh, di saat kamu ada teman yang kurang baik, silahkan dipergauli, silahkan ditemani. Namun kamu jangan mengikuti apa yang menjadi kebiasaan teman yang tidak baik itu. Minum-minuman, mohon maaf aku rak biasa ngopi kaya ngono, aku nak ngopi kaya ngono wetengku loro, dengan alasan itu saja. Menyadari boleh berteman, boleh kumpul sama siapapun boleh, tapi jangan mengumpuli apa yang menjadi kebiasaan teman-temanmu itu. Dalam satu hadis kan, jawiru walatu kholitu, silahkan pergaulilah teman-temanmu asalkan jangan mencampur melakukan kebiasaan jelek teman-temanmu. Itu saja yang pada pagi hari ini saya sampaikan. Mudah-mudahan walaupun untuk mengawali pengajian Ibnu PPNU pada pagi siang hari ini sangat-sangat bermanfaat dan mendapatkan ridho, ilmu yang manfaat, dan diberi hidayah terus petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ke depan adik-adik, teman-teman yang belum berangkat bisa diajak bergabung untuk bareng-bareng memajukan organisasi Nahdlatul Ulama. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.